Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara mahasiswa Magister Kesehatan Stikes Guna Bangsa yang saya hormati, bersyukur saya pada hari ini bisa berjumpa kembali dalam rangka memberikan kuliah untuk etika dan hukum kesehatan yang dulu diberikan judul Law, Ethical Dilemma and Decision in Professional Midwifery Practice. Saudara sekalian, dalam perkuliahan ini selain saya menyampaikan rasa syukur, juga berdoa mudah-mudahan perkuliahan kita bisa berjalan lancar dan saudara mahasiswa semuanya bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Terlebih dahulu saudara sekalian, saya ingin menyampaikan mengenai mata kuliah ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh otoritas Stikes Guna Bangsa kepada saya untuk menyampaikan kuliah ini. Di dalam RPKPS, rencana program kegiatan pembelajaran semester, bobot daripada Law, Ethical Dilemma and Decision in Professional Midwifery Practice ini adalah 2. Dan di dalam capaian pembelajaran dikemukakan di dalam RPKPS bahwa mahasiswa diharapkan bisa memahami mengenai masalah hukum yang terkait dengan kesehatan. Banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesehatan. Kemudian bahwa selain memahami mengenai hukum kesehatan, juga diharapkan mahasiswa bisa menerapkan moralitas dan etika di dalam praktek kebidanan. Oleh karena itu, saudara sekalian, saya berharap sebelum masuk pada materi, saya sampaikan beberapa referensi yang dapat dibaca untuk bisa mengikuti kuliah dengan baik. Antara lain, pertama adalah buku yang berjudul Etika Profesi dan Hukum Kesehatan yang ditulis oleh saudara Mas Rudi Mukhtar, penerbitnya Pustaka Baru Fresh, Yogyakarta 2016. Yang kedua adalah berjudul Pancasila dan pengaruhnya pada filsafat, pemikiran dasar, serta pelaksanaan pembangunan kesehatan, yang ditulis oleh Dr. Erhapsoro Habib Rahmat, ya, penerbitnya UGM Press tahun 2015. Yang berikutnya berjudul Dimensi Etis dan Asketik Ilmu Pengetahuan Manusia. Buku tersebut dibuat oleh saudara Ahmad Haris Zubair, penerbitnya Lespi Yogyakarta 2002. Dan yang terakhir yang saya anjurkan untuk dibaca adalah Aksiologi sebagai Dasar Pembinaan Kepribadian Bangsa di Negara Indonesia. Ditulis oleh dosen filsafat, ini Jirzanah, UGM Press tahun 2020. Saudara sekalian, mempelajari etika dan hukum kesehatan saya kira menarik, apalagi saya berhadapan dengan ibu-ibu yang punya semangat cukup baik untuk menuntut ilmu di Magister Kesehatan di Stikes Guna Bangsa. Saudara sekalian, kalau kita lihat dari sisi apa arti pentingnya bagi mata kuliah ini dan bagi ibu-ibu bidan yang sekarang berusaha untuk mendalami lebih lanjut terhadap ilmu kesehatan dan ilmu yang lain, yang diharapkan nanti ibu sebagai magister kesehatan lebih mumpuni dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya maupun tugas-tugas lain. Saudara sekalian, di dalam catatan saya mengenai perkembangan dari pelayanan kesehatan atau kebidanan di Indonesia, kami akan mencoba untuk menyampaikan dari sisi historis dulu. Ya. Dari sisi historisnya, pada tahun 1807 sebelum merdeka, ya, ini pernah terjadi angka kematian ibu dan bayi tinggi. Ya. Oleh karena itu pada saat itu diadakan para dukun dilatih dalam pertolongan persalinan.
namun tidak berlangsung lama. Artinya Ibu sekalian bahwa dulu yang berperan di masyarakat bawah tidak bidan, tetapi ibu-ibu kita dukun-dukun di desa yang menolong persalinan, kelahiran bayi dan lain-lainnya. Ibu-ibu yang saya hormati, perkembangan berikutnya setelah merdeka pada tahun 1952, bersamaan dengan dikembangkannya pelayanan kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh, ya, bidan mengambil peranan penting. Pada mulanya bidan tidak diperbolehkan memberikan pertolongan klinis. Namun dengan dikembangkannya konsep paripurna kesehatan ibu dan anak, bidan diperbolehkan secara luas memberikan pelayanan dalam masa kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir, serta tindakan-tindakan medik sederhana. Ibu-ibu yang saya hormati, pada tahun 1952 dibuka kursus namanya kursus tambahan bidan. Itu dikenal dengan singkatan KTB. Tujuan program ini adalah mendidik bidan untuk lebih berorientasi kepada masyarakat, community oriented. Program KTB ini berlangsung pada tahun sampai dengan tahun 1972. Ibu-ibu yang saya hormati, kemudian melalui Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5380/9/1963 diterbitkan peraturan tentang wewenang terbatas bagi bidan dan pertolongan persalinan normal secara mandiri di samping tugas yang lain. Selanjutnya keluarlah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 563/9/1980 menentukan wewenang bidan. Ada dua macam wewenang. Pertama, wewenang umum dan wewenang khusus. Dan untuk melaksanakan tindakan tertentu, bidan harus di bawah pengawasan dokter. Berikutnya, karena untuk melakukan tindakan tertentu, bidan harus di bawah pengawasan dokter dan tidak mungkin selalu dilaksanakan, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 572/6/1996, dalam mana semua tindakan bidan sesuai dengan kewenangannya menjadi tanggung jawab bidan itu sendiri. Ibu-ibu yang saya hormati, berikutnya keluar Keputusan Menteri Kesehatan nomor 900/7/2002 tentang registrasi dan praktek bidan. Kepmenkes ini merupakan penyempurnaan Permenkes nomor 572/6/1996 sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang peraturan tentang pemerintah daerah, mengenai otonomi daerah. Selanjutnya keluarlah Keputusan Menteri Kesehatan nomor 369/Menkes/SK/3/2007 tentang standar profesi bidan. Yang berikutnya keluar Keputusan Menteri Kesehatan nomor 938/Menkes/SK/8 tahun 2007 tentang standar asuhan kebidanan, naskah akademik pendidikan kebidanan tertanggal 29 Agustus 2015. Itu ibu-ibu sekalian antara lain mengenai catatan saya tentang perkembangan dari historis peraturan perundangan yang mengatur mengenai bidan. Selanjutnya ibu-ibu sekalian, saya ingin menyampaikan mengenai paradigma praktek kebidanan. Ibu semuanya, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 369/2007 tentang standar profesi bidan merumuskan pengertian praktek kebidanan sebagai implementasi dari ilmu kebidanan oleh bidan yang bersifat otonom kepada perempuan, keluarga, dan komunitasnya didasari etika dan kode etik bidan. Yang perlu saya garis bawahi adalah kata akhir di situ bahwa bagaimana bidan mampu dengan baik bahwa apa yang diberikan kewenangannya, ya, mengenai otonom kepada perempuan, keluarga, dan komunitasnya itu didasari etika dan kode etik bidan. Ibu sekalian, kita singgung sedikit mengenai pelayanan kebidanan.
sebagai bagian, apa itu pelayanan kebidanan? Pelayanan kebidanan adalah sebagai bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang terdaftar atau terregister yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan. Pengertian lebih lanjut mengenai ini dapat dilihat di dalam peraturan-peraturan yang kami sebutkan sebelumnya. Ibu semuanya, bidan di dalam bekerja memberikan pelayanan keprofesian berpegang kepada paradigma. Pertama adalah paradigma terhadap manusia perempuan, paradigma lingkungan, paradigma perilaku, paradigma pelayanan kesehatan, kebidanan, dan keturunan. Saya akan memulai sedikit uraian atau penjelasan mengenai paradigma bagi bidan terhadap perempuan. Ibu semuanya, lebih bersyukur lagi pada kesempatan ini kita berbincang-bincang mengenai perempuan, bidan sebagai perempuan dan menjadi paradigmanya. Perempuan di dalam ketentuan disebut sebagai makhluk biopsikologis kultural yang utuh dan unik, mempunyai kebutuhan dasar yang unik dan bermacam-macam sesuai dengan tingkat perkembangannya. Jadi kalau kita melihat bahwa perempuan adalah makhluk biopsikososio kultural yang utuh dan unik, berbeda dengan laki-laki. Banyak kelebihan yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa Allah terhadap makhluk namanya manusia perempuan, yang pantas ibu-ibu semuanya merasa bersyukur, kemudian mensyukuri dengan bagaimana diberikan kedudukan yang mulia oleh Allah sebagai perempuan. Salah satunya dari aspek misalkan agama, dikatakan bahwa di bawah telapak kaki belah adanya surga. Artinya bahwa seorang yang pernah dilahirkan oleh seorang ibu, dia harus bekti kepada orang tuanya. Bahkan kalau tidak bisa bekti kepada orang tuanya, dia tidak akan bisa masuk surga. Oleh karena bekti kepada orang tua, terutama kepada ibu, adalah sesuatu yang sangat penting bagi seorang yang ingin untuk dalam hidupnya itu sukses, tentram hatinya, dan bahagia dalam meraih cita-citanya. Selain itu, ibu semuanya, bahwa perempuan adalah penerus generasi. Sebagai penerus generasi, perempuan harus sehat jasmani dan rohani dan sosial. Karena apa? Karena perempuan sebagai sumber daya insani, sebagai pendidik dan yang utama di dalam keluarga. Ibu sekalian, kualitas manusia sangat ditentukan oleh kondisi perempuan atau ibu di dalam keluarga. Kalau ibu itu sehat, tentu akan melahirkan anak-anak yang sehat. Selain itu adalah bahwa seorang ibu diamanai bagaimana bisa mendidik anak-anaknya menjadi seorang yang sehat jasmani, sehat rohani. Kalau kita menyusun mengenai sehat jasmani, tentu sebagai seorang bidan sangat penting sekali karena memahami mengenai apa dan bagaimana, mengapa seseorang bisa sehat. Kemudian juga dituntut juga untuk bisa bagaimana membesarkan anak-anak dengan kecukupan untuk rohaninya atau spiritualnya. Tugasnya bisa dirasakan mungkin berat tetapi mulia. Berat karena seorang ibu, seorang perempuan harus bisa mendidik tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga anak-anaknya dan keluarganya. Tetapi sesuatu yang berat ini tentu akan diganjar Tuhan Yang Maha Kuasa dengan ganjaran yang lebih mulia, dengan kedudukan yang mulia itu karena beratnya tanggung jawab yang dilaksanakannya. Ibu-ibu semuanya, tadi paradigma yang dituntut oleh pelayanan keprofesian bidan itu adalah yang kedua adalah mengenai lingkungan. Ibu sekalian, lingkungan begitu pentingnya. Mengapa? Karena semua yang terlibat dalam interaksi pada waktu aktivitas, ya, baik itu lingkungan fisik, psikologi, budaya, semuanya itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Sehingga seorang bidan tentu dengan kecukupan ilmunya sebagai seorang profesional akan bisa diharapkan bagaimana bisa memperankan dengan memanage seorang yang profesional itu dengan lingkungannya. Yang kedua mengenai perilaku. Paradigma bidan dalam yang profesional adalah dengan perilaku. Ibu-ibu
perilaku merupakan hasil seluruh pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungan terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Kita melihat bagaimana pandangan orang lain terhadap orang yang profesional, terlebih kepada bidan. Bidan yang baik sudah nampak daripada perilakunya. Kemudian bagaimana perilaku bidan dan perilaku yang ada di dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam masyarakat, diperankan oleh seorang bidan. Karena sudut pandang seperti itu, perilaku yang baik tentu menentukan bagaimana aktivitas seorang bidan yang profesional akan berakhir dengan baik. Karena apa? Karena bidan adalah profesi yang mulia, profesi noble. Profesi yang mulia ini akan bisa terjaga dengan baik ketika seseorang percaya, dan kepercayaan itu diberikan kepada profesi-profesi yang mulia, termasuk profesi bidan. Oleh karena itu, perilaku seorang bidan yang diberikan bekal ilmu dan keterampilan dan profesi yang mulia ini, maka insya Allah kalau bisa dijalankan dengan baik, akan tetap terjaga kepercayaan masyarakat kepada bidan. Selain itu juga akan membuat seorang bidan akan percaya diri, karena perilaku yang baik tidak hanya nampak daripada jasmaninya, tapi juga dari sisi bagaimana performance yang ditampakkan oleh seorang bidan yang simpatik itu. Ibu-ibu semuanya, paradigma yang keempat adalah pelayanan kebidanan. Tadi disebutkan bahwa pelayanan kebidanan adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan bidan yang telah terdaftar, yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan, ya. Sehingga karena merupakan bagian integral sistem pelayanan kesehatan dan bidan diberikan yang setelah terdaftar diberikan kemandirian, kolaborasi, rujukan, itu begitu luas peranan dan apa yang dapat dijangkau. Juga diarahkan mewujudkan kesehatan keluarga, tercapai keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jadi ada ekstra yang lain yang dari sudut pandang keprofesian seorang bidan ini, ketika melihat pelan seorang bidan, ada ekstranya untuk mewujudkan kesehatan keluarga, tercapai keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Tidak hanya pada dirinya, tapi juga kepada klien-klien yang menjadi bagian daripada apa yang seharusnya seorang bidan bisa memberikan, memberikan motivasi yang bagus bagi pasien-pasien yang berada dalam bidan ini. Juga sasaran pelayanan itu adalah tidak hanya individu, tapi juga keluarga dan masyarakat. Kemudian paradigma yang terakhir adalah mengenai keturunan, ya. Merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas manusia. Manusia yang sehat dilahirkan oleh ibu yang sehat, ya. Jadi saya kira semua orang tahu bahwa seberapa arti penting seorang bidan yang kemudian tidak hanya membantu kelahiran, tetapi memberikan motivasi sejak bagaimana seorang yang mulai dia mengandung, kemudian sering hadir bidan tidak saja bagaimana disuruh menjaga kesehatannya dari jasmaninya, dari segi kecukupan gizinya, tapi juga nasihatnya spiritual yang bisa mengokohkan seorang ibu yang sedang mengandung sampai melahirkan itu kemudian sehat jasmani dan sehat rohaninya. Ibu sekalian, bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan bagi keluarga, perempuan, masyarakat. Jadi lebih luas lagi dari sisi keturunan tadi, bahwa keturunan banyak ditentukan oleh seorang bidan. Bidan yang berhasil bagaimana memberi motivasi seorang yang sedang mengandung, sehat jasmani dan rohaninya, kemudian lahir seorang anak yang sehat. Tentu dengan nasihat-nasihatnya, dengan konseling, dengan pendidikan kesehatan akan sangat berpengaruh begitu baiknya seorang perempuan, seorang keluarga maupun masyarakat yang merupakan bagian penting daripada kebagusan daripada negara bangsa. Dengan seorang ibu yang baik, masyarakat yang baik, maka negara akan baik. Demikian Ibu yang terkait dengan masalah paradigma praktek kebidanan. Saudara sekalian,
kita sampai kepada kompetensi profesi bidan. Saudara sekalian, di dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Menteri Pendidikan Nasional, Kepmendiknas nomor 045/U/2002, kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat di dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Kemudian apa yang dimaksud dengan kompetensi bidan? Kompetensi bidan adalah seperangkat tindakan cerdas yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang bidan dalam melakukan berbagai praktek spesifik yang saling terkait sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas bidan. Dan sekalian, bidan tidak hanya harus paham tentang need to know, tapi juga supaya memengerti dan memahami mengenai what to do, when to do, how to do, tetapi juga why to do. Jadi artinya bahwa tidak hanya paham mengenai kebutuhan-kebutuhan yang diketahui, tetapi juga harus tahu apa yang dilakukan. Kemudian memahami kapan dia harus melakukan. Kemudian bagaimana dia melakukannya. Dan mengapa kemudian itu dilakukan. Ini adalah penuntun bagi bidan yang menurut saya penting karena pengalaman ibu semuanya dulu pernah menyelesaikan satu tugas penting pada waktu S1 dulu, membuat skripsi. Dalam membuat skripsi ini dituntut untuk memahami satu metodologi. Metodologi adalah ilmu tentang metode, yakni cara bagaimana seseorang melakukan penelitian. Dengan penelitian ini diharapkan hasil penelitiannya manfaat bagi pengembangan atau perkembangan daripada ilmu di bidang kesehatan. Di dalam penelitian itu dituntut untuk seorang peneliti menentukan judul yang baik, mengetahui latar belakang memilih judul itu, kemudian menentukan rumusan masalah. Nah, di sini yang penting. Nah, rumusan masalah itu akan dipandu dengan kata-kata apa itu what, how, dan why. Ya. Apa, bagaimana, dan mengapa. Pada waktu penelitian di S1, tuntutannya mungkin belum banyak kepada yang why-nya, tapi pada what dan how. Apa dan bagaimana. Tetapi nanti saudara akan juga melakukan satu penelitian, membuat satu tesis yang banyak dituntut untuk menjawab mengenai why to do, mengapa melakukan untuk penelitian. Dan kemudian menentukan masalah. Masalah itu apa? Masalah adalah kesenjangan antara das Sollen dengan das Sein. Kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Nah, kemudian jawaban-jawaban daripada masalah itulah yang kemudian akan bermanfaat bagi ilmu untuk dikembangkannya. Oleh karena itu seorang bidan adalah seorang yang punya kompetensi penting karena langsung berhadapan dengan masyarakat ibu-ibu yang dia sedang tahap awal sekali bagaimana membangun dirinya, membangun keluarganya menjadi orang-orang yang sehat jasmani, sehat rohani. Kembali kepada penelitian tadi, karena rumusan masalah adalah menentukan bagaimana menjawab kesenjangan antara yang seharusnya dan senyatanya, antara das dengan das Sein, maka ibu tentu akan berusaha membuat satu kuesioner, pertanyaan-pertanyaan yang jawaban-jawabannya nanti akan diolah, dianalisis untuk memberikan jawaban yang baik dari hasil penelitian skripsi ibu dulu atau nanti tesis ibu. Nah, di sini jawab begitu. Karena bidan dianggap menguasai pengetahuan dan keterampilan di dalam pendidikannya. Oleh karena itu, bidan adalah profesi mulia. Profession Nobel, profesi yang mulia, profesi yang terkait dengan masalah tanggung jawab kemanusiaan. Apa yang dikerjakan seorang bidan adalah karena pekerjaan yang menyangkut bagaimana rasa kemanusiaan atau humanity kepada ilmu yang dimiliki oleh ibu. Oleh karena tadi dianggap sebagai seorang yang menguasai pengetahuan keterampilan, maka mengaplikasikannya itu harus secara kritis.
kritis artinya seorang bidan akan memberikan pelayanan dengan why to do tadi, mengapa ini saya lakukan. Nah, tentu ini berkait dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan kepada ibu dengan kompetensi yang diberikannya. Nah, kemudian memberi makna yang positif terhadap kesehatan perempuan dan bayinya. Jadi bidan yang menguasai pengetahuan dan keterampilan itu dalam aplikasinya harus secara kritis memberi makna yang positif terhadap kesehatan perempuan dan bayinya. Jadi pada prinsipnya untuk mencapai kompetensi diperlukan suatu pedoman atau standar kompetensi yang ditetapkan oleh suatu organisasi profesi. Ibu-ibu yang saya hormati, bidan yang tergabung di dalam organisasi IBI, Ikatan Bidan Indonesia, tentu punya kode etik bidan. Dan kode etik itu penting sekali dalam rangka untuk bagaimana membimbing kepada bidan-bidan berpegang teguh kepada pedoman yang ada dalam kode etik itu, sehingga akhlak atau moralitasnya itu akan terjaga dengan baik. Dapat digambarkan ibu sekalian, saya sering menyampaikan kepada mahasiswa, kita sering lewat jalan ada traffic light. Di traffic light itu ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Biasanya kalau kita ingin bersegera sampai tempat, harapannya di jalan itu kita tetap lampu hijau, tapi tiba-tiba kemudian lampu kuning. Lampu kuning itu hati-hati, berhentilah untuk sejenak menunggu merah, kemudian baru berjalan lagi ketika lampu hijau. Oleh karena itu kalau misalnya kode etik kami gambarkan sebagai lampu kuning itu harus supaya hati-hati. Dan lampu merah adalah sebagai ranah daripada hukum, supaya bidan selamat tidak terkena permasalahan hukum, maka harus hati-hati ketika kode etik dipatuhi dengan baik. Ibaratnya lampu kuning, kita hati-hati berhenti, kemudian sejenak dengan sabar menunggu lampu hijau kita baru berangkat, itu akan menyelamatkan seorang bidan dari hal-hal yang terkait dengan masalah hukum, karena di masalah kode etik dipatuhi dengan baik. Ibu yang sekalian, jadi tadi kami katakan bahwa prinsip daripada kompetensi tadi itu akan bisa dicapai dengan baik dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh organisasi IBI itu. Dan IBI tentu sudah menggali, merefleksi daripada semua bidan, kemudian memusyawarahkan, karena dibuat oleh organisasi itu sendiri dan untuk organisasi ini supaya bisa terjaga dengan baik, karena bidan adalah profesi kepercayaan. Karena profesi yang dipercaya kemudian dengan kalian, maka supaya terjaga. Ibu-ibu yang saya hormati, kompetensi bidan Indonesia dirumuskan oleh profesi dan stakeholder yang terkait dan ditetapkan oleh pemerintah sehingga dapat menjawab semua kebutuhan masyarakat. Nah, kalau kompetensi bidan itu dirumuskan oleh profesi dan stakeholder yang membutuhkan bidan, kemudian ditetapkan oleh pemerintah, itu sudah mengcombine dari semua pihak sehingga bisa menjawab permasalahan yang dibutuhkan oleh bidan itu sendiri ketika telah memiliki keahliannya, kemudian diangkat. Tapi juga stakeholder juga akan mengetahui seberapa dan bagaimana seharusnya bidan itu mendapatkan penghargaan prestasi. Oleh karena itu seorang profesional itu adalah tidak mendapatkan upah, tapi mendapatkan honorarium, mendapatkan penghargaan. Kalau mendapatkan honorarium yang bersifat materi mungkin tidak seberapa. Ya, di dalam pertanyaan sering mahasiswa menanyakan, Pak, kalau kita ini semakin tinggi pendidikannya, akankah kita akan mendapatkan penghargaan lebih tinggi? Oh iya, karena pemerintah sendiri juga menghargai mengenai jenjang daripada pendidikan, S1, S2, S3, dan keprofesian yang lain. Sehingga tidak usah khawatir seorang bidan yang sedang studi untuk lanjut, itu tentu kelak kemudian akan ada penghargaan yang layak sebagai seorang yang memiliki ilmu itu dan keterampilan yang lebih. Oleh karena itu sekalian, sedikit tadi mengenai kompetensi bidan yang dirumuskan oleh profesi, oleh stakeholder, dan ditetapkan oleh pemerintah ini, harapannya adalah apa yang menjadi idealisme seorang bidan, apa yang berkeinginan daripada pemerintah dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, semuanya itu akan terjawab dengan baik ketika semuanya memahami tujuan pendidikan kebidanan, memahami mengenai kebutuhan dari stakeholder, dan bagaimana pemerintah bisa memberikan legalitas yang baik. Demikian saya kira kuliah yang
saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ibu bapak, ibu-ibu semuanya sebagai calon magister kesehatan akan mendapatkan kepahaman lebih mudah dari apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kuliah pertama, mata kuliah etika dan hukum kesehatan atau Law, Ethical Dilemma and Decision in Professional. Jangan lupa untuk melakukan presensi di kolom komentar dengan mencantumkan nama dan nomor mahasiswa. Terima kasih.